Halo, kembali lagi dengan saya Siti Ananda. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyakit musculoskeletal disorder. Yuk simak penjelasan di video ini. Indonesia sebagai negara agraris menjadikan sebagian warga negaranya berprofesi sebagai petani. Kegiatan para petani ada yang sudah menggunakan teknologi dan ada yang juga masih menggunakan tradisional. Secara tradisional, petani mengandalkan kaki dan tangannya dalam bekerja. Ergonomi merupakan salah satu konsep yang penting untuk diterapkan dalam lingkungan kerja. Pada dasarnya, konsep tersebut kurang begitu diperhatikan sehingga dapat menimbulkan resiko berbahaya. WHO mengatakan penyakit akibat kerja merupakan penyebab kesakitan dan kematian akibat bekerja berada di posisi ke-10. Dengan berusaha memenuhi target hasil produksi yang dicapai oleh petani, terkadang mereka memaksakan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga menyebabkan kelelahan. Nah, kelelahan ini bisa disebabkan oleh kegiatan otot itu sendiri atau jangka waktu otot tersebut bekerja. Istilah ini dikenal dengan musculoskeletal disorder. Nah, penyakit ini bisa didefinisikan sebagai ketidaknormalan atau kelainan pada jaringan lunak yang meliputi otot, tendon, ligamen, sendi, dan tulang rawan, dan sistem saraf. Ada beberapa gejala dari penyakit ini, yaitu nyeri, bengkak, kemerahan, panas, mati rasa, kekakuan, rasa lemas, atau kehilangan daya koordinasi tangan, dan susah untuk digerakkan. Ada yang namanya NBM, yaitu fungsinya untuk melihat dan menganalisa peta tubuh, sehingga dapat diestimasi tingkat dan jenis keluhan otoskeletal yang dirasakan oleh para pekerja. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kejadian dari penyakit ini. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Luas lahan, semakin besar lahan yang dipekerjakan, semakin banyak juga pekerjaan yang dilakukan yang menyebabkan meningkatkannya resiko penyakit ini. Yang kedua adalah kontur lahan. Kontur lahan yang miring dan bergelombang menyebabkan pekerja kesulitan membawa hasil panen ke tempat pengumpul, sehingga hal ini membuat posisi tubuh para pekerja menjadi janggal dan meningkatkan resiko penyakit ini. Faktor yang kedua yaitu faktor individu, yaitu umur. Pada umumnya penyakit ini mulai dirasakan pada usia kerja, yaitu umur 25-26 tahun. Keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Hal ini dikarenakan kekuatan dan ketahanan otot itu mulai menurun saat parubaya, sehingga resiko terjadinya keluhan otot meningkat. Kemudian jenis kelamin. Secara fisiologi, kemampuan otot wanita memang lebih rendah daripada pria. Kesegaran jasmani. Dalam setiap aktivitas bekerja, maka dituntut untuk memiliki kesegaran jasmani yang baik, sehingga tidak merasa cepat lelah dan performansi kerja tetap stabil untuk waktu yang cukup lama. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor pekerjaan. Yang pertama adalah sikap kerja. Pada saat bekerja, perlu diperhatikan postur tubuh dalam keadaan seimbang, agar dapat bekerja nyaman dan tahan lama. Sikap dan posisi kerja yang tidak ergonomis, seperti punggung terlalu membungkuk, bisa menimbulkan beberapa gangguan kesehatan, diantaranya yaitu kelelahan otot. Beban kerja, pembebanan fisik pada pekerja dapat mempengaruhi terjadinya penyakit ini. Aktivitas berulang merupakan pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, seperti pekerjaan mencangkul. Nah, hal ini dapat menyebabkan keluhan penyakit ini. Kemudian material manual handling. Jika dalam satu hari kerja, kemudian beban angkut, sikap membawa beban tidak diperhitungkan, maka akan meningkatkan resiko dari penyakit ini. Lama kerja. Lama seseorang bekerja normalnya itu dalam sehari 6-8 jam. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan tersebut tidak akan memiliki efisiensi yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah ergonomi. Salah satu mencegah dari penyakit ini ada melakukan peregangan sebelum bekerja maupun di sela-sela istirahat. Ini adalah rekomendasi gerakan peregangan menurut P2 PTM Kemenkes Republik Indonesia. Setiap gerakan ini ditahan 8-10 detik, dan untuk gerakan pada sisi kanan dan kiri dilakukan secara bergantian, dan gerakan ini dapat diulangi 2-3 kali. Nah, pencegahan lainnya ada yaitu sikap kerja.
Nah, diperhatikan postur tubuh dalam keadaan seimbang atau ergonomis agar dapat bekerja nyaman dan tahan lama. Beban kerja. Beban kerja harusnya tidak melebihi 30-40% dari kemampuan kerja maksimum. Kemudian dalam satu hari maksimal kerja adalah 8 jam. Kemudian lama kerja. Thank you for watching this video. Jika kalian mempunyai pertanyaan seputar video ini, kalian bisa menghubungi saya lewat email. Sampai jumpa di video lainnya.